Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Sitorosmi Rahman. Saya dari kelas X11 SMA Negeri 1 Semarang. Teman-teman, kalian tahu nggak sih pahlawan perempuan yang paling pertama kali mendapatkan gelar Laksamana? Nah, coba kalian tebak, siapa pahlawan perempuan yang telah mendapatkan gelar Laksamana? Nah, betul teman-teman, bahwa salah satu pahlawan wanita yang telah mendapatkan gelar Laksamana yaitu bernama Laksamana Keomalahayati. Nah, Laksamana Keomalahayati ini berasal dari Aceh. Nah, kalian pasti penasaran kan? Bagaimana cerita perjuangan kisah dari Laksamana Keomalahayati? Nah, oleh karena itu, kalian jangan lupa untuk mendengarkan video selanjutnya. Laksamana Keomalahayati, Laksamana wanita pertama di Nusantara. Aceh, sebuah negeri di ujung Pulau Sumatera yang tempat dimulainya penyebaran agama Islam pertama di Indonesia, juga berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. Provinsi Aceh dijuluki Serambi Mekah, kaya akan seni dan budaya yang hingga saat ini lestari dalam kehidupan masyarakatnya. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh sudah melahirkan banyak tokoh perempuan yang telah berjuang untuk merebut kejayaan dari bangsa yang masuk ke Indonesia. Nah, kita tahu kan bahwa di Aceh itu banyak sekali pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk mendapatkan hak pertiwi dari negara-negara asing yang masuk ke Indonesia. Nah, oleh sebab itu, Laksamana Keomalahayati dia ingin bersisi keras untuk mendapatkan balas dendamnya kepada bangsa asing yang telah membuat suaminya itu meninggal. Laksamana Keomalahayati ini sudah dibicarakan sejak abad 15 Masehi. Nah, saya yakin Laksamana Keomalahayati ini tidak mengenal apa itu emansipasi wanita. Kita tahu bahwa wanita di Aceh dan laki-laki di Aceh itu tidak jauh berbeda. Keomalahayati merupakan keturunan dari Sultan Ali Mukhayasyah yang memimpin kerajaan Aceh Darussalam pada 1511 hingga 1530 Masehi. Dari sultan inilah lahir Sultan Salahuddin yang kemudian memiliki anak menjadi Laksamana Muhammad Said Syah. Darah dari Laksamana inilah lahir pada anak lelakinya Laksamana Mahmud Syah yang merupakan ayah dari Laksamana Keomalahayati. Pertempuran laut di Teluk Aru dipimpin oleh sultan yang dibantu oleh 2 orang laksamana. Pertempuran Teluk Aru berakhir dengan hancurnya armada Portugis. Sementara sekitar 1.000 orang prajurit dan 2 orang laksamana Aceh mati syahid. Istri dari salah seorang laksamana yang syahid ialah Laksamana Keomalahayati, yang pada waktu itu menjabat sebagai komandan protokol Istana Darut Dunia. Sekalipun kemenangan suatu pertempuran menimbulkan kegembiraan, tetapi bagi Keomalahayati, di samping kegembiraan kehilangan suaminya, suatu kesedihan bercampur geram dan marah. Karena itu, ia meminta kepada Sultan agar membentuk sebuah armada Aceh yang prajuritnya terdiri atas para janda yang suaminya telah syahid dalam pertempuran Teluk Haru. Permintaannya dikabulkan dan terbentuklah armada Inong Balai, armada wanita janda dengan Keomalahayati sebagai panglimanya. Teluk Purweng Raya dijadikan sebagai pangkalan armada tersebut. Kita tahu bahwa Laksamana Keomalahayati tidak hanya seorang panglima armada,
Tetapi ketika Belanda ingin berdamai dengan Indonesia, salah satu pemimpin besar di Belanda, yaitu Prins Maurits, memberikan surat istimewa. Nah, kabarnya bahwa dari surat itu muncullah kabar gembira yang berasal dari Belanda, yaitu dibukanya Aceh di negeri Belanda dengan duta besar bernama Abdul Hamid. Peran diplomatik Laksamana Komalahayati masih berlanjut. Hal ini bermula dari keinginan Inggris untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Ratu Elizabeth I 1558 hingga 1603 Masehi mengirim utusan untuk membawa sepucuk suratnya kepada Sultan Aceh Al-Mukamil. Rombongan yang dipimpin oleh James Lancaster, seorang perwira Angkatan Laut Inggris, tiba di pelabuhan Aceh pada 6 Juni 1602. Sebelum bertemu dengan Sultan Al-Mukamil, Lancaster mengadakan perundingan dengan Laksamana Komalahayati. Dalam perundingan itu, Lancaster menyampaikan keinginan Inggris untuk menjalin kerjasama dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Ia juga berpesan agar Laksamana Komalahayati memusuhi Portugis dan berbaik hati dengan Inggris. Laksamana Komalahayati meminta agar keinginan tersebut dibuat secara tertulis dan diatasnamakan Ratu Inggris. Setelah surat tersebut selesai dibuat, Lancaster diperkenakan menghadap Sultan Al-Mukamil. Situs cagar budaya Makam Laksamana Malahayati. Di atas sebuah bukit di daerah Kurungau Raya, tepatnya Desa Lamre, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, terdapat sebuah makam pahlawan wanita yang telah mendapatkan gelar Laksamana. Di sanalah jasad Sri Kandi Aceh dimakamkan, seorang Laksamana militer wanita pertama dan terhebat yang pernah dimiliki oleh Kesultanan Aceh. Nah, gimana teman-teman ketika kalian sudah membaca atau mendengarkan dari kisah Laksamana Komalahayati? Nah, kita tahu kan bahwa untuk meneruskan perjuangan dari Laksamana Komalahayati, kita sebagai kaum perempuan harus bisa menjaga NKRI supaya NKRI ini tidak terpecah belah dan kita bisa membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan megah kembali. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.